Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaida dengan akhiran Stambuk 245. Di sini saya akan mengajarkan tentang pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa dibatasi oleh usia. Tujuan pendidikan seumur hidup yaitu mengembangkan potensi manusia secara optimal dan menyelaraskan pendidikan wajib belajar dengan mengembangkan kepribadian manusia. Penerapan pendidikan sepanjang hayat dan dilakukan pada lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Melalui proses pembelajaran seumur hidup ini, manusia mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara keseimbangan, mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan budaya untuk menghadapi tantangan masa depan dan mengubah menjadi peluang. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Dalker mengemukakan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah perbuatan manusia secara wajar dan alamiah yang prosesnya tidak selalu memerlukan kehadiran guru, pamongan, atau pendidik. Proses belajar tersebut mungkin tidak didasari oleh seseorang atau kelompok bahwa ia atau mereka telah atau sedang terlihat di dalamnya. Kegiatan belajar seumur hidup terwujud apabila terdapat dorongan pada diri sendiri atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kepuasan, serta apabila ada kesadaran dan semangat untuk belajar selama hayat masih dikandung badan. Menurut Crow mengemukakan bahwa pendidikan seumur hidup mengartikan bahwa pendidikan merupakan proses di mana pengalaman atau informasi diperoleh sebagai hasil dari proses belajar. Pendidikan sepanjang hayat merupakan jawaban terhadap kritik-kritik yang dilontarkan pada sekolah sistem secara tradisional mengalami kesukanan. Selanjutnya, asal mula pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat mulai menjadi aktual saat topik itu dilantarkan oleh UNESCO sebagai pandangan tentang pendidikan yang mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada di masyarakat seluruh dunia dan negara berkembang khususnya. UNESCO dan lembaga internasional lainnya mulai melihat problem ketinggalan dan kemiskinan hayat dapat dengan pendidikan dengan format yang menyesuaikan kebutuhan dan digunakan pada berbagai kelompok umur termasuk orang dewasa. Saat negara-negara berkembang mulai merupakan pendidikan dasar yang perwujudannya adalah wajib belajar, maka mulai terasa bahwa untuk kelompok masyarakat yang kurang beruntung perlu dibantu dengan format pendidikan sepanjang hayat. Hal ini penting dilakukan karena sampai saat ini terjadi karena dalam pikiran kelompok masyarakat tersebut pendidikan kalah penting dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat tersebut. Pendidikan kalah penting dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Dengan demikian, anak lebih penting mencari nafkah daripada sekolah. Selanjutnya, peran pendidikan sepanjang hayat di masyarakat. Pendidikan sepanjang hayat diperlukan supaya meningkatkan persamaan distribusi pelayanan pendidikan, memiliki implikasi ekonomi yang menyenangkan dan esensi dalam menghadapi struktur sosial yang berubah terhadap alasan-alasan kejuruan untuk menetapkannya akan menghantarkan peningkatan kualitas
hidup. Gagasan dasarnya bahwa pendidikan harus dikonsepkan secara formal sebagai proses yang terus-menerus dalam kehidupan individu mulai anak-anak sampai dewasa. Peranan pendidikan sepanjang hayat sangatlah mempengaruhi di dalam kehidupan ini, dimulai dari yang terkecil maupun yang terbesar pengaruhnya. Pengaruh pendidikan sepanjang hidup tidak hanya di bidang pendidikan, dan tetapi di segala bidang, karena demikian pendidikan sepanjang hayat sangat penting dan akan terbawa terutama perjalanan kehidupan peran pendidikan sepanjang hayat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.